Recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Elia Yuswita ya. Kebetulan memang Suaranya hari kurang ini jelas ya. Oke, suara saya kurang jelas. Oke, kalau di Bapak Ibu peserta yang lain bagaimana? Jelas atau kurang? Mungkin agak kurang keras kali Bu. Maaf. Kecil nih suaranya. Kecil Bu suaranya Bu. Suaranya Kecil dan kurang kecil, jelas. Kayak pecah gitu Bu suaranya. pecah. Mana ya? Ya. Halo, tes. Halo, Bapak Ibu, suara saya masuk? Aman, Bu. Aman ya. Bagus. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian ya, sebelum saya memulai ya, izinkan Bapak Ibu, saya Elia Yuswita ya, yang kebetulan hari ini memang ditugaskan untuk menyampaikan materi terkait dengan mengawasi bahan, proses, dan produk halal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita mulai Bapak Ibu ya, silahkan Bapak Ibu siapkan posisi terbaik ya, ternyaman Bapak Ibu ya di tempat masing-masing untuk menyimak dan mendengarkan materi di pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu juga sudah diinfo ya, hari ini mohon menggunakan laptop karena di sesi saya juga akan ada nanti penugasan, ada tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan ya, seperti itu setelah saya selesai menyampaikan materi. Dan kita juga nanti ada sesi diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua juga aktif ya dalam forum diskusi ya. Saya mohon izin untuk menyampaikan materi atau share screen materi ya Bapak Ibu. Nah, sebelum dilanjut juga Bapak Ibu, silahkan mengisi absen atau presensi kehadiran ya, supaya tidak ada yang kelupaan untuk mengisi presensi kehadiran ya. Diklik dulu ya judul materinya, mengawasi bahan dan proses produk halal. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mengawasi bahan, proses dan produk halal ini ya, ini merupakan unit kompetensi yang ketiga ya, unit kompetensi yang ketiga dari SKKNI Penyelih Halal nomor 21 tahun 2022. Bapak Ibu juga bisa cek langsung ya untuk dokumen aslinya. Nanti kalau ditanya dokumen aslinya apa ini ya, SKKNI nomor 21 tahun 2022. Nah, di dalam SKKNI ya, tadi SKKNI Penilai Halal ya, khususnya adalah unit kompetensi mengawasi bahan, proses dan produk halal. Ini adalah unit kompetensi yang ketiga Bapak Ibu ya, dari 6 unit kompetensi penilai halal ya. Nah, di dalam unit kompetensi yang ketiga ini ada lebih kurang 5 elemen kompetensi yang harus Bapak Ibu pahami ya dan kuasai seperti itu. Yang pertama adalah terkait dengan mengawasi pengadaan bahan. Ini yang pertama. Jadi dalam proses pengawasan, yang pertama yang perlu dilakukan mengawasi pengadaan bahan. Apa saja gitu ya yang perlu diawasi? Pastikan semua bahan yang digunakan dalam proses produk halal itu sesuai Bapak Ibu, sesuai dan sudah terdaftar dalam daftar bahan halal ya. Baik itu di input secara manual di dalam manual SCPH, baik itu di input juga melalui aplikasi Si Halal, karena kan memang untuk pengajuan halal sekarang ini sudah melalui aplikasi Si Halal ya. Jadi input data bisa langsung ke websitenya ya. Jadi pastikan semua bahan ya, apakah itu bahan utama, bahan tambahan, penolong ya, atau cleaning agent, itu sudah terinput semua di daftar bahan halal Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu misalnya kalau ada penggunaan bahan baru ya, harus ada proses seleksi yang sesuai dengan prosedur ya Bapak Ibu ya, itu juga harus ada prosedurnya. Kemudian bukti pengadaan bahan ya, pengadaan bahan misalnya buktinya apa ya, harus ada ya, harus ada semuanya dan juga sesuai dengan prosedur. Nah, hasil pemeriksaan pengadaan bahan juga dilaporkan dan didokumentasi ya. Jadi tidak hanya berhenti dalam
dalam kegiatan pengawasan, tapi juga dilakukan pelaporan dari hasil pengawasan pengadaan bahannya ya Bapak Ibu. Itu yang pertama terkait mengawasi pengadaan bahan, ini harus dikuasai. Kemudian yang kedua, mengawasi penanganan bahan halal. Jadi setelah bahan itu kita siapkan, kita beli ya, bagaimana cara untuk menanganinya. Nah, ini perlu juga dilakukan pengawasan ya. Nah, misalnya melakukan pemeriksaan bahan. Jadi ketika bahan itu datang, diperiksa Bapak Ibu. Ya, tadi bahan di order sudah sesuai dengan yang ada pada daftar bahan halal. Ketika bahan datang, ya, periksa lagi. Oh, bahan-bahan ini betul tidak ya sudah sesuai dengan daftar bahan halal ya yang dikirimkan oleh supplier. Jangan-jangan ada supplier yang mengirimkan bahan yang tidak sesuai, misalnya ya. Bapak Ibu pesan bahan A yang sudah jelas halal, ternyata dikirim bahan B yang mungkin memang belum punya sertifikat halal ya, karena sesuatu hal. Nah, itu perlu diverifikasi ya oleh Bapak Ibu ketika bahan itu datang. Itu contoh. Kemudian bahan datang yang tidak sesuai persyaratan ditindaklanjuti juga Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan persyaratan, ternyata yang dikirim itu bahannya beda, bagaimana cara penanganannya ya, harus ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu. Lalu terkait penyimpanan juga harus diverifikasi ya sesuai dengan penyimpanan bahan halal Bapak Ibu ya. Jadi untuk bahan-bahan halal ini tidak boleh disatukan dengan yang tidak halal ya. Nah, tata letak penyimpanan juga harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan standar. Nah, kemudian perlu juga untuk dilakukan verifikasi ya terhadap si alur bahan ya, begitu. Nah, yang ketiga adalah mengawasi proses produk halal. Jadi, ketika bahan sudah datang, kemudian bagaimana cara penanganannya ya. Nah, bahan itu siap untuk kita proses. Nah, ini perlu juga kita lakukan pengawasan terkait tempat, misalnya tempat prosesnya di mana atau tempat produksinya di mana ya. Apakah halal dedicated atau bercampur ya, digunakan untuk memproduksi produk lain. Kemudian alat juga sama, dan prosedurnya juga harus dipastikan Bapak Ibu ya. Prosedur tertulisnya ada dan itu dilaksanakan ya sesuai dengan persyaratan standar ya. Kemudian kebersihan dan higienitas tempat, alat dan personel itu perlu juga diverifikasi ya. Ini penting ya, menjadi bagian juga ya dari kehalalan ya. Kemudian Bapak Ibu proses pensucian. Nah, ini juga ya, proses pembersihan misalnya ya, pensucian itu juga harus diverifikasi sesuai syariat Islam. Dan personel ini juga harus dipastikan memenuhi persyaratan standar Bapak Ibu ya. Karyawan yang memproduksi misalnya ya, bagian produksi, usahakan dia adalah yang muslim Bapak Ibu ya. Untuk yang bagian produksi usahakan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mengawasi penanganan produk halal. Nah, jadi bagaimana ya? Apa langkah-langkah yang perlu dilakukan ya? Pastikan bahwa memang kriteria produk sudah sesuai dengan standar Bapak Ibu ya. Dari segi penamaan produk, dari segi bentuk produk mungkin ya. Nah, seperti itu. Kemudian formula produk ya, pastikan semuanya sesuai. Kemudian harus ada juga kemampuan telusur untuk produk yang halal ya, agar bisa dipastikan dia sudah memenuhi prosedur ya. Jadi harus bisa ditelusur ini produk A ini diproduksi dari bahan-bahan apa dan bahan-bahan yang disiapkan kapan, itu harus bisa ditelusur, sehingga nanti kalau misalnya ada komplain ya, Bapak Ibu bisa mentelusur ya salahnya di mana. Nah, kemudian tempat dan alat penyimpanan produk halal juga perlu diverifikasi sesuai standar Bapak Ibu ya. Dan penyimpanan produk halal juga sama ya, harus diverifikasi. Penyajian juga sama, jadi tempat penyimpanan, penyajian ya, semuanya harus halal dedicated ya, tidak boleh bergabung antara yang halal dan tidak halal ya, gitu. Dan terakhir, mengawasi pengembangan produk halal. Nah, jadi dalam kegiatan mengawasi bahan dan proses ya, PPH ini perlu dilakukan 5 hal ya, diantaranya tadi yang saya sampaikan, dan terakhir ini adalah terkait pengembangan produk. Kalau misalnya ada reformulasi produk Bapak Ibu, itu kan pasti ada ya
untuk suatu perusahaan ya, namanya usaha ya, ada reformulasi produk, pengembangan produk baru ya, dan pastikan bahan-bahan dan prosesnya juga semuanya sudah terverifikasi dan sesuai dengan standar ya Bapak Ibu, begitu. Nah, dan berikutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kata pengawasan atau istilah pengawasan, ini bisa kita definisikan sebagai proses untuk mengamati seluruh kegiatan produksi, mulai dari penyediaan bahan sampai ke produk itu jadi dan disajikan ya, seperti itu ya. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua kegiatannya itu bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau dalam hal ini rencananya ini di mana kita susun, yaitu tergambar dari manual SCPH yang Bapak Ibu susun tadi di situ ya. Nah, makna dari pengawasan ini adalah mengamati proses kegiatan, diamati. Kemudian setelah itu kita nilai kesesuaian ya dari rencana yang sudah disiapkan tadi dengan kegiatannya, kira-kira sesuai atau tidak ya. Nah, kalau misalnya ada ketidaksesuaian, apa itu ya? Kemudian saran juga pada pimpinan sebagai pengambil kebijakan, dan konsisten dalam mencapai tujuan. Ini maknanya. Nah, prinsipnya pengawasan ini adalah merefleksikan kebutuhan terkait dengan jaminan halal dalam hal ini ya. Kemudian melaporkan penyimpangan secara aktual, mudah dipahami, dan menjamin adanya tindakan perbaikan. Jadi harapannya memang dari proses pengawasan ini ya ditemukan misalnya ya, kalau misalnya ada ketidaksesuaian ataupun kesesuaian, kira-kira tindak lanjutnya seperti apa, perbaikannya ke depannya seperti apa ya. Nah, ini adalah aktivitas dari pengawasan tadi 5 poin A sampai E. Ini merupakan elemen kompetensi ya daripada unit kompetensi yang ketiga ini, dan plus 1 ini ada pembuatan laporan ya. Jadi dalam hal pengawasan ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan Bapak Ibu, yang itu mengawasi pengadaan bahan, kemudian mengawasi penanganan bahannya, kemudian mengawasi prosesnya ya, proses produk halalnya, kemudian mengawasi penanganan produk halal ya, ketika produk sudah jadi bagaimana penanganannya, dan berikutnya mengawasi pengembangan produk halal. Kalau misalnya ada reformulasi pengembangan, bagaimana proses reformulasinya, terkait bahannya, prosesnya bagaimana. Kemudian membuat laporan pengawasan ya, begitu. Nah, kita lihat yang pertama ya, mengawasi pengadaan bahan. Nah, bahan itu tadi diawasi, pastikan bahan itu sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan bahan yang sudah disusun ya dalam daftar bahan halal. Pastikan Bapak Ibu ya, di manual SCPH sudah terlampir ya contoh template penyusunan dokumen daftar bahan halal. Nah, semua bahan itu pastikan sudah halal dan sudah ada dalam daftar bahan. Kemudian kalau misalnya ada penggunaan bahan baru Bapak Ibu, pastikan juga proses seleksinya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Nah, biasanya penggunaan bahan baru ini dilakukan ketika perusahaan sudah mendaftarkan si halal, dan kebetulan perusahaan misalnya sudah diaudit, sudah dikunjungi oleh auditor ya, kemudian sudah berproses ya. Bisa saja misalnya berprosesnya itu ya belum terbit SA atau sudah terbit misalnya. Kemudian Bapak Ibu ada nih rencana penggunaan bahan baru, katakanlah sudah terbit sertifikat halalnya, Bapak Ibu sudah diaudit, sudah terbit, dan Bapak Ibu akan menggunakan bahan baru ya, mungkin karena stok bahan yang sebelumnya tidak tersedia di pasar, atau mungkin karena kenaikan harga sehingga Bapak Ibu berencana untuk menggunakan bahan baru. Nah, kalau menggunakan bahan baru artinya ada perubahan bahan ya di dalam sertifikat halal atau di dalam proses ya perusahaan yang pengajuan SA tadi. Ada perubahan bahan, kalau kita rujuk ke aturan yang berlakunya sertifikat halal sepenuhnya atau selamanya itu ya tidak berlaku lagi karena ada perubahan bahan di situ ya. Nah, perubahan bahan ini
sebetulnya boleh dilakukan, tapi memang harus ada prosesnya. Bapak Ibu harus melaporkan ke BPJPH dan atau LPH terkait dengan penggunaan bahan baru ini. Tentunya bahan baru yang akan digunakan juga harus sesuai dengan prosedur ya. Kalau dia bahan-bahan kritis ya harus halal juga, harus lengkap dengan dokumen pendukungnya. Ya, begitu baru boleh digunakan penggunaan bahan baru ini. Ya, begitu. Ya, jadi memang untuk antisipasi ini ya, ketika nanti sertifikat halal sudah terbit ternyata mau berubah bahannya, antisipasi di awal ya. Saran saya lebih baik bahan-bahan alternatif di input itu ya di daftar bahan halal sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bukti pengadaan bahan juga diperiksa ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan prosedur ya. Periksa apakah sudah betul ini buktinya ya dari suppliernya. Nah, ini ya betul apa tidak. Nah, biasanya ini juga untuk supplier daging ayam misalnya ya, suka itu supplier itu mereka juga mengambil dari dari luar ya, bukan misalnya Bapak Ibu mengambil daging atau ayam dari supplier, bukan dari RPH RPU langsung. Nah, itu buktinya harus jelas Bapak Ibu ya. Pastikan supplier itu memang mengambil daging atau ayam itu di RPH RPU sesuai dengan sertifikat halal yang mereka lampirkan. Nah, itu mereka, jadi Bapak Ibu juga berhak ya memintakan bukti lain. Nah, misalnya bisa berupa surat jalan dari si RPU ke suppliernya gitu ya. Bisa Bapak Ibu jadikan juga bukti bahwa memang supplier yang Bapak Ibu gunakan memang betul sudah mengirimkan produk-produk yang halal ke Bapak Ibu ya, sesuai dengan bukti tadi. Itu salah satu contoh. Kemudian catatan pembelian misalnya ya, hasil pemeriksaan bahannya itu juga perlu dilakukan, ditulis Bapak Ibu ya. Jadi di dalam SCPH itu sudah sangat lengkap, dia ada di situ implementasi dari kegiatan pembelian bahan, ada berupa catatan pembelian itu dilengkapi ya, dilaporkan ya oleh Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu merupakan bukti implementasi dari kegiatan pembelian bahan ya. Nah, ini kebetulan memang yang saya tampilkan ini dari aplikasi Si Halal. Jadi Bapak Ibu di Si Halal nanti ketika membantu pelaku usaha pengajuan halal ya, kan menginput semua data-data. Nanti masuk ke bagian pembelian bahan. Ini juga dilengkapi Bapak Ibu. Jadi bahan-bahan yang sudah Bapak Ibu input sebelumnya pada daftar bahan, semuanya otomatis akan terinput di sini pada catatan pembelian. Nah, Bapak Ibu tinggal mengganti nanti bagian jumlahnya. Kira-kira jumlah yang dibeli berapa dan tanggal pembeliannya kapan. Jadi terikot semuanya, terekam ya. Seperti itu. Kalau manualnya ya ditulisnya manual ya, lebih mudah ya. Begitu ya, itu salah satu contoh ya, yang lainnya juga ada. Kemudian mengawasi penanganan bahan halal. Nah, ketika bahan sudah kita beli, sudah kita order ya, gimana caranya kita mengawasi bahan itu? Ketika bahannya datang, bagaimana penanganannya? Ya, yang pertama langkah yang dilakukan adalah memeriksa kesesuaian bahan yang datang dengan yang ada pada daftar bahan halal. Diperiksa ya, dari nama bahan yang datang, kemudian informasi produsen, kehalalannya, semuanya diperiksa Bapak Ibu. Terutama ini khusus untuk yang bahan-bahan kritis ya, yang sangat kritis, daging, ayam ya, dan turunannya ya, minyak goreng dan lain sebagainya, itu diperiksa semua. Kemudian bahan datang yang tidak sesuai persyaratan itu perlu ditindaklanjuti. Misalnya Bapak Ibu pesan daging sapi dari supplier A ya, kebetulan RPU-nya RPU berkah misalnya ya, RPU berkah yang sudah halal. Ternyata dia mengirimkan daging yang lain yang belum jelas halalnya, artinya ini ada ketidaksesuaian ya antara bahan yang Ibu pesan dengan bahan yang datang. Nah, gimana cara penanganannya? Apakah Bapak Ibu terima saja kemudian memproses untuk produknya, atau bahannya itu ditahan dulu, di hold dulu barangkali, di hold kemudian diverifikasi ke suppliernya, kalau memang tidak sesuai ya itu dikembalikan, minta penggantian bahan, itu boleh ya, nggak apa-apa. Jadi memang harus ada langkah atau step yang dilakukan ya terkait dengan kalau misalnya bahannya itu tidak sesuai ya. Nah, kemudian setelah itu bahannya sudah kita tangani, sudah kita periksa, oke, sesuai. Nah, masuk ke penyimpanan.
Ya, bahan-bahan mungkin tidak tidak langsung diproduksi tapi disimpan dulu. Nah, disimpan perlu juga diverifikasi bahwa tempat penyimpanan, lokasi penyimpanan ya itu semuanya harus sesuai standar ya, tidak boleh bercampur dengan yang tidak halal. Ya, nah tata letak penyimpanan juga disesuaikan ya. Alur bahan juga diverifikasi ya Bapak Ibu ya. Alur bahan mulai bahan itu datang ya, diperiksa dulu bisa masuk ke ruang penyimpanan atau gudang atau mungkin langsung masuk ke bagian produksi untuk diproduksi ya. Begitu ya kalau misalnya bahannya memang sudah oke, sudah bisa diterima ya. Artinya sudah sesuai. Kalau belum sesuai ya tadi dikembalikan ke supplier, minta penggantian bahan. Ya, itu ya beberapa langkah yang dilakukan dalam proses mengawasi penanganan bahan halal atau mengawasi ketika bahan itu datang, bahan halal kita sudah mengasumsikan bahan itu halal ya, karena kita mengorder bahannya sesuai dengan daftar bahan halal ya. Nah, begitu. Nah, ini bukti Bapak Ibu, kebetulan ini dari aplikasi Si Halal juga, bukti pemeriksaan bahan halal ya. Jadi nama-nama bahannya apa saja ya, kemudian kira-kira lokasinya di mana ini diperiksa dan tanggal pembeliannya kapan. Ini bisa juga di input ya di Si Halalnya. Dan ini juga sama, ini bukti implementasi dari kegiatan penyimpanan bahan ataupun produk ya. Nah, ini juga melalui Si Halal. Tinggal diinput nanti jumlahnya berapa, tanggal masuk, tanggal keluarnya berapa ya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu terkait aktivitas mengawasi proses produk halal ya. Jadi ketika bahan sudah kita tangani oke sesuai ya. Kemudian tadi masuk ke penyimpanan udah sesuai. Nah, berikutnya kita mengawasi proses produknya. Mulai dari tempat, alat ya, dan prosedurnya semuanya dipastikan Bapak Ibu ya sesuai dengan persyaratan standar ya. Pastikan fasilitas yang digunakan untuk produksi itu khusus ya, khusus atau halal dedicated ya, khusus untuk produksi yang halal ya. Tidak menyatu atau kontaminasi dengan yang tidak halal. Kemudian terkait personalnya, orang yang mengerjakan juga harus ini ya, bersih ya, kemudian sehat ya, diverifikasi juga ya, kebersihannya sesuai dengan persyaratan. Nah, proses pensucian kalau misalnya ada ya, pembersihan pensucian itu juga diverifikasi ya, pencucian bahan ataupun peralatan. Begitu ya Bapak Ibu ya, ini mengawasi proses mulai dari tempat, alat ya, kemudian prosesnya mulai dari tadi bahan itu setelah datang tadi diproduksinya bagaimana ya, pencuciannya sampai ke pemasakan, kemudian penyajian ya, dan bahkan personal atau orang yang mengerjakannya. Nah, berikutnya mengawasi penanganan produk halal. Nah, ketika dia sudah jadi produk ya, perlu dipastikan bahwa produk yang dihasilkan sudah sesuai kriteria ya, dari segi bentuk misalnya ya. Misalnya Bapak Ibu kebetulan sedang buka usaha bakery ya. Jangan sampai nanti produksi kuenya itu berbentuk yang hewan yang tidak halal. Misalnya karena lucu ya, dibuatlah tuh ya nastar misalnya bentuknya bentuk babi ya, nggak boleh ya. Jadi atau kue-kue yang bentuknya berupa hewan yang tidak halal, itu tidak boleh dari segi bentuk misalnya ya, atau dari segi penamaan, dari segi pelabelan juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian produk-produk tadi yang diproduksi juga harus bisa ditelusur Bapak Ibu ya. Makanya kita rapi di awal dari kegiatan penyediaan bahan, pembelian bahan ya, sampai kegiatan penyimpanan, produksi ya, itu semua kan sudah ada catatan-catatannya ya. Jadi ketika kita telusur produk misalnya roti manis ini diproduksi tanggal berapa sekarang tanggal saya lupa 8 ya, tanggal 8 April misalnya, diproduksi dari bahan-bahan yang diorder tanggal 5 misalnya, tanggal 5 April ya, itu bisa ditelusur semuanya ketika kita melakukan telusur ini ya. Atau mungkin ada kode di produknya, roti manisnya dibuat kode expire ya, atau kode produksi ya. Nah, bisa ditelusur juga dari situ. Jadi harus ada ya intinya kemampuan untuk mentelusur bahan-bahan ini ya. Tempat alat penyimpanan produk juga sama ya, perlu diverifikasi juga ya.
sudah sesuai dengan standar. Bahkan sampai ke proses penyajiannya seperti apa ya. Kemudian misalnya pengangkutan produk-produknya itu ke outlet, misalnya kalau ada outlet atau tempat penjualannya seperti apa, apakah sudah menggunakan transport yang halal ya, atau seperti apa. Bukan transport yang halal, maksudnya transport yang memang untuk mendistribusikan produk-produk yang halal ya, atau bagaimana. Nah, ini contoh bukti catatan hasil produksinya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga otomatis ya, ketika Bapak Ibu input produk-produk di halal ya, otomatis di sini akan muncul nih nama-nama produk. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi nanti jumlah yang diproduksi berapa, tanggal produksi, tanggal kadaluarsanya ya, seperti itu. Dan ini juga sama ya, catatan penyimpanan produk ya, ini juga bisa langsung tertelusur ya. Catatan distribusi juga sama Bapak Ibu ya, jadi tinggal diisi jumlahnya berapa, tanggal distribusi, dan tujuannya kemana ini ya didistribusikannya. Dan berikutnya Bapak Ibu mengawasi pengembangan produk halal. Jadi tentunya di suatu usaha pasti ya, usaha ingin berkembang, ingin mengembangkan menu-menu baru. Nah, proses reformulasi produk ini juga harus jelas ya, diidentifikasi ya, perlu dicek kembali kira-kira reformulasi produk ini sudah menggunakan bahan-bahan halal atau belum ya, prosesnya seperti apa ya, itu semuanya harus dipastikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian pengembangan produk baru juga sama. Kalau mau mengembangkan produk baru, bagaimana ya produk-produk yang baru ini akan dikembangkan ya, apakah sudah sesuai ya dengan standar atau bagaimana ya, kira-kira begitu. Dan terakhir, membuat laporan pengawasan. Jadi ketika kita sudah melakukan 5 aktivitas pengawasan tadi, kita buat laporannya ya. Laporannya ini tentu harus lengkap sesuai dengan data dan fakta yang memang kita temukan ya, tidak mengada-ngada, dan juga harus jelas, tidak memberikan peluang untuk ditafsirkan secara berbeda, kemudian benar dan akurat ya Bapak Ibu, dan juga sistematis ya. Seperti itu. Lalu juga harus objektif ya, tidak boleh ini misalnya Bapak Ibu kebetulan penyelih halalnya, Bapak Ibu pelaku usahanya, kemudian Bapak Ibu penyelih halalnya juga ya, jadi ini masih usaha pribadi yang skala kecil misalnya ya, kemudian Bapak Ibu nih biar hasil pengawasannya bagus ya, dibuat bagus-bagus ya, nggak boleh juga begitu ya. Kemudian tepat waktu ini penting ya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Dan ada rekomendasi, ini sifatnya hanya saran tapi memang perlu ya dilakukan ya. Rekomendasinya apa kira-kira ya, untuk temuan-temuan ya, barangkali kalau ada temuan dalam proses pengawasan. Oke Bapak Ibu, itu saja untuk materi kita ya. Jadi materinya memang tidak terlalu banyak ya, namun kita bisa berdiskusi Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk ke sesi pengerjaan tugas ya. Boleh Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh resen, boleh ketik di kolom chat ya, nanti saya panggil dan saya bacakan. Tadi yang resen duluan ada Bapak Budi Waluyo. Saya sambil catat ya. Ya, sebentar ya Pak Budi ya. Siap. Oke Pak, silakan. Terima kasih Bu. Saya lihat itu tadi kita harus laporan ke si halal ya Bu ya, setiap kita produksi atau gimana Bu? Oke, jadi Bapak untuk si halal itu sebetulnya kalau pengajuan awal itu hanya di awal itu untuk pengisian pengajuan halal. Nah, untuk catatan pelaporan tiap kali produksi itu nanti dikerjakan manual aja Pak. Seterusnya ya. Tapi kalau di awal kan si halalnya cuma bisa sekali tuh Bapak, sekali pengajuan, input data, kemudian kirim dokumen masuk ke LPH, nanti dokumennya itu akan hilang Pak ketika sudah selesai. Jadi untuk catatan seterusnya dilakukan manual Di internal ya. ya. Ya, terima kasih Bu. Iya, baik. Berikutnya mungkin Pak Wendy Anata ya. Wendy Ya, terima kasih. Anata. Tadi sebenarnya salah satu pertanyaan sama dengan Pak Budi. Tapi pertanyaan selanjutnya itu saya mau tanya itu yang pada pemeriksaan barang kedatangan atau incoming ya. Itu kan tadi yang barang tidak kritis itu tidak diperiksa. Nah ini kita acuannya apa perlu bikin
daftar bahan yang kritis dan tidak kritis dulu atau berupa apa ya, coba? Hmm, baik. Jadi, baik. Oke, pemeriksaan kedatangan bahan ya. Jadi Bapak idealnya memang setiap kedatangan bahan itu diperiksa ya. Dan untuk bahan-bahan itu kan sebetulnya Bapak sudah punya listnya, bahan-bahan di daftar bahan halal. Sudah punya listnya, makanya itu jadi dokumen penting Bapak. Jadi dokumen panduan Bapak nanti untuk mengorder bahan, untuk melakukan pengecekan bahan ya. Nanti kalau sudah sesuai ya, tinggal di checklist yang sesuai. Di situ dokumen panduannya Pak, di daftar bahan halal yang Bapak susun. Apakah itu bahan kritis ataupun tidak kritis. Tapi memang yang lebih diutamakan yang kritis dulu nih dicek gitu ya. Karena kalau yang tidak kritis ya kita tahu misalnya cabai, bawang putih, bawang merah itu kan ya udahlah ya nanti aja di belakangan kita periksa ya karena sudah pasti itu halal gitu. Pak Wendy. Oke Bu, terima kasih. Iya. Eh, Pak Aris Kistantono ya. Aris Kistantono. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Iya, Waalaikumsalam. kalau bentuk ini kita bicara bentuk ya, bentuk produknya non halal, tapi bahan bakunya halal. Boleh nggak itu penyimpanannya bercampur? Kemudian Gimana Pak bentuk produk? bentuk produknya non halal, Non halal. Oke. bentuk produknya, tapi bahan bakunya sama persis halal. Oh. Boleh nggak Contohnya apa nih? penyimpanannya Bentuknya apa bercampur? contohnya? Kami kan produksi keramik ya Bu ya. Nah, kadang itu ada customer yang pesan apa kayak celengan bentuk babi, artware-nya itu bentuk anjing, kayak gitu itu. Oke. Oh, Nah, keramik. Jadi Bapak mau iya, pengajuan halal, tapi berarti ini sudah pasti ya, bahan-bahan semuanya sudah halal gitu ya. Cuman ada ya, pesanan nih dari yang non-muslim ya, Pak. tuh. Ya, jadi gini aja, Bapak kalau ada pesanan gitu itu kan terkait dengan bisnis ya, itu boleh saja sih diterima orderan begitu. Namun memang untuk di pengajuan sertifikat halal itu tidak dibuatkan, Pak. Gitu. Jadi kan Bapak produk-produknya apa nih yang mau dihalalkan, nama produknya apa? Ya sesuai persyaratan harusnya nama produk dan bahan-bahan semuanya harus memenuhi. Tapi kalau ternyata ada permintaan order, oh maunya bentuknya yang begini, bentuk hewan yang tidak halal biar lucu gitu kan. Tapi ini kan order, cuman dia tidak ada dalam list sertifikat halalnya. Nggak apa-apa, asalkan memang bahan-bahannya digunakan itu halal, nggak masalah. Tapi penyimpanannya bercampur nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak Khawatirnya nanti kalau apa-apa. auditor, Nggak apa-apa, karena kan bahan-bahannya halal, hanya bentuknya aja nih yang nggak halal gitu kan. Kebetulan ini eh, customize kan, permintaan saja. Tapi kan memang tidak ada ini yang ini di dalam daftar bahan halal. Tapi itu harus dipastikan memang halal bahan-bahannya. Cuman bahan bentuknya aja bakunya kan. sama Bu, Nggak bahan apa-apa, bakunya sama. nggak apa-apa. Oke, Nanti Bu, kan Bapak kalau bisa jelaskan. tadi kan kalau apa namanya ganti supplier atau produsen, walaupun bahan bakunya dan formulasinya sama, tetap harus lapor ya. Ya, betul. Harus lapor, Pak. Baik, terima Mm-mm. kasih Bu. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Kita ini ya, bolak-balik ya. Ini saya masuk ke kolom chat barangkali ini ya. Kolom chat. Oh, nggak ada pertanyaan sih. Oh, laporan. Oke, dari Pak Salman Al-Farisi ya. Salman Farisi. Oke, laporan ditujukan kemana ya? Laporannya nanti ke pimpinan puncak Pak, manajemen puncak perusahaan ya Pak Salman ya. Laporan dari hasil pengawasan ini dan juga nanti bisa juga ya disimpan ya, barangkali nanti untuk keperluan audit ya seperti itu. Jadi utamanya memang ke pimpinan puncak atau internal perusahaan. Oke ya. Lanjut Ibu Rika. Rika Iya, Sulistianingsih. Iya, selamat silakan Bu. pagi Bu. Ibu Iya. mohon maaf saya belum bisa on cam untuk device-nya ya Bu Oke. dari kemarin. Ya. Iya, Bu, saya mau bertanya untuk catatan penyimpanan pembelian itu harus dalam bentuk hard copy atau boleh soft copy ya Bu? Catatan penyimpanan pembelian boleh, soft copy boleh. Gak apa-apa. Soft copy boleh. Mm-mm. Baik. Untuk sama satu lagi Bu, kalau misalnya kan kita ada bahan yang datang, Mm-mm. tapi si
bahannya itu belum sebenarnya sama Bu, cuman produsennya itu beda negara gitu loh Bu. Jadi kan belum didaftarin ke BPJPH-nya ya Bu, si halalnya Bu. Hmm, Jadi ketika datang itu berarti kan statusnya dia tidak ada di daftar bahan halal. betul. Nah, itu kita tetap boleh terima tapi kita karantina. Itu boleh di dalam satu ruangan gak ya Bu penyimpanannya? Kalau misalnya dia bahannya tadi halal atau tidak yang itu? Jadi Yang datangnya tuh ada 2 negara Bu, tapi kita baru daftarin ke si halalnya itu satu. 1 negara. Oke. Iya. Nah, ketika datang beda negara nih. Nah, itu boleh disimpan dalam satu ruangan gak ya Bu? Tapi bahannya itu dua-duanya sudah dipastikan halal atau tidak? Halal atau enggak bahannya? Halal karena kan hanya beda negara aja gitu Bu, karena belum didaftarkan aja ke si halal. Oke. Jadi tanpa konfirmasi Bu datangnya. Oke, baik. Jadi sebetulnya prinsipnya gini, prinsipnya untuk penyimpanan tidak boleh bercampur antara yang halal dan tidak halal. Ya, kalau tadi yang case-nya Bu Rika tadi, itu kan sudah pasti halal. Nah, jadi kalau Ibu bisa memastikan bahan-bahan itu halal ya, kalau menurut saya nggak apa-apa disimpan di satu lokasi yang sama, tempat penyimpanan yang sama, asalkan dia halal gitu ya. Nggak apa-apa kalau menurut saya. Tapi memang untuk penggunaannya ya perlu dulu dilaporkan, laporkan baru boleh digunakan ya untuk penggunaannya. Begitu Bu. Oh, tapi kalau penyimpanannya boleh ya Bu? Gak Soalnya kan apa-apa. soalnya kan kebetulan saya industrinya kosmetik Bu. Kemudian perusahaannya memang sudah sertifikasi halal. Nah, Oke. itu dalam satu perusahaan itu kita boleh ada ruangan khusus karantina yang case-nya kayak gitu nggak sih Bu? Boleh kalau mau dibuatkan karantina begitu, itu kan lebih baik ya, lebih mempermudah perusahaan nanti ketika mentelusur, oh iya kira-kira bahan-bahan apa saja ya yang belum yang belum terdaftar gitu ya di dalam bahan-bahan tadi, bahan-bahan perusahaan tadi. Karena kan udah pengajuan halal nih, itu lebih baik sebetulnya. Jadi ketika untuk ngecek bahan-bahannya, oh iya ada di gudang karantina ini yang belum termasuk ke dalam daftar bahan, itu kan lebih mudah. Baik, Walaupun perusahaannya sudah halal dedicated, itu boleh ada ruangan yang untuk tidak halal Bu? boleh. Oh iya. Sudah halal dedicated ya boleh saja untuk ruangan ya. Ruangan ini kan Untuk untuk ruangan. ini ya, untuk apa namanya sebagai pencegahan. Kalau misalnya Iya. nanti supplier mengirimkan bahan yang tidak sesuai, nggak apa-apa. Walaupun isinya isinya kosong, nggak ada isinya, nggak apa-apa Bu. Oh Bisa. iya. Bu, maaf sama satu lagi Bu. Iya, silakan. Untuk produksi itu, proses produksi halal itu boleh sama nggak ya Bu sama proses produksi CPKB? Jadi kita nggak double bikin gitu. Produksi halal dengan apa tadi? Untuk Label. ini proses produksi CPKB bukan kebetulan kita kosmetik industrinya. Mohon maaf, CPKB itu gimana Bu? Untuk ini Bu, catatan produksi juga tapi sesuai sama BPOM gitu. Oh, nggak apa-apa, boleh. Kalau Berarti boleh jadi implementasi satu. catatannya ya boleh dijadikan satu. Implementasinya boleh jadi satu gitu kan Bu? Catatan produksinya ya boleh, nggak apa-apa. Iya. Untuk kebetulan digunakan juga untuk BPOM ya, biar tidak dua kali, nggak apa-apa, boleh. Ya baik, terima kasih Bu Elia. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut ke Ibu Yuli Afrianti ya. Yuli Afrianti. makasih waktunya. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Sebentar, saya catat namanya, saya takut lupa. Yuli Afrianti. Ya, baik Bu, silahkan. Mungkin pertanyaan aku tadi udah sama kayak yang ditanyakan sama Monika ya tentang penyimpanan. Ya. Gimana cara solusinya gitu? Kan kita misal impor bahan baku dari luar, itu tuh kita nggak tahu bahan itu kehalalannya, terus juga kita minta dokumen pendukungnya juga mereka nggak punya. Itu gimana Bu? Maksudnya cara solusinya gitu? Apa kita terima dicek di sini atau gimana? Sebaiknya memang itu adanya pada seleksi bahan ya sebelum Ibu order ya, atau kontrak kerjasama dengan si supplier atau distributor, itu memang harus dipastikan dulu Bu ya, pastikan bahan-bahan yang akan di order ya, yang akan dikirim itu halal.
Kalau bahannya bahan impor ya dipastikan juga ke pemasoknya itu. Kalau sekarang ini mudah ya sebetulnya ya, karena kan memang sudah harus wajib halal ya yang bahan-bahan yang atau produk di Indonesia khususnya ya, apalagi nanti Oktober 2026 ini sudah wajib halal semuanya. Jadi ibu memang harus pastikan ke suppliernya semua bahan yang dikirim, apakah itu bahan impor itu harus halal. Nanti bisa dicek bapak, bisa dicek ya bu, kalau misalnya dia dibilangnya sudah halal, dilihat, diminta cek sertifikat halalnya mana, itu dipastikan di sertifikat halal itu kan terlihat ya lembaga halal luar negeri yang menerbitkan siapa, nanti dicek nanti ya SHLN-nya di website BPJPH apakah memang sudah terdaftar ya di BPJPH atau belum ya. Kalau sudah terdaftar berarti bisa diterima. Jangan lupa dicek juga sertifikat halalnya itu masih berlaku atau tidak, karena kalau sertifikat halal luar negeri itu dia ada masa berlaku ya, umumnya sih 2 tahun, ada yang setahun dan 2 tahun ya. Cek lagi itu ya, kalau misalnya tidak berlaku lagi minta update yang terbaru ke supplier. Jadi ibu nanti hubungnya ke suppliernya bu, gitu, Tapi untuk kalau mendapatkan. misalkan kita lakukan uji tesnya di sini gitu, kita buat memastikan aja kalau bahan baku itu yang nggak mengandung bahan yang haram gitu, itu boleh nggak? Kalau ibu mau menguji, melakukan tes itu boleh-boleh saja dilakukan, gak apa-apa. Itu nanti bisa menjadi dokumen pendukung lain ya untuk pengajuan halalnya. Tapi tetap saja sesuai regulasi, kalau dia produknya itu kritis, apalagi sangat kritis, dibutuhkan sertifikat halal bu, gitu. Kecuali untuk bahan-bahan yang memang ada kriteria tertentu ya, yang memang bisa nih dilampirkan dokumen pendukungnya, mungkin hasil analisisnya, COE-nya ya, MSDS-nya dan lain-lainnya. Tapi kalau dia memang harus SH, harus sertifikat halal ya, kembali lagi nanti diminta itu sertifikat halalnya. Gitu Bu Yuli. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke ya, kita lanjut Ibu Yuniati. Bu Yuniati ya. Namanya siapa? Kendro. Ya, Bu Yuniati silakan Bu. Ya, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang menanyakan untuk penyimpanan barang. Kalau resto berarti untuk misi catatan pendapatan itu misal seperti ayam daging itu jadi freezer gitu gitu. Bu, suaranya agak putus-putus, boleh Bu diulang lagi, mohon maaf. Kayak double jadi. Iya, halo. Jelas belum? Coba Ibu, saya lebih dekat dengarnya, gimana? Oh iya. Untuk penyimpanan bahan itu kalau itu restoran kan selain gudang misalnya daging sapi, ayam, mungkin ada frozen berikutnya, itu berarti disimpan di freezer gitu ya untuk pencatatan. Oh, untuk tempat penyimpanan bahan. Iya. Oh iya. Jadi tempat penyimpanan bahan ya sesuai dengan bahan-bahannya ya Bu. Bahan yang disimpan apa? Bahan bahan daging-dagingan atau bahan kering ya. Kalau misalnya dia bahan basah, daging-dagingan ya memang harus disimpannya di frozen ya, di freezer ya. Tergantung juga ini. Kalau dia restoran ya dia harus halal dedicated ya. Nggak boleh nanti bercampur dengan yang tidak halal. Harus yang halal semuanya di situ. Dan memang sebaiknya kalau dia daging ya daging semua di situ ya. Yang bahan-bahan basah semua di situ. Nah, gitu. Oh iya. Kemudian untuk distribusi bahan itu kan berarti hanya dikasihkan ke pembeli, itu bisa makan di tempat atau dibawa pulang ataupun GoFood. Terus misalkannya bagaimana? Iya, untuk distribusi dan penjualan, iya, gitu ya Bu. Terus kan diberikannya cuma ke pembeli aja Bu. Jadi bukan kayak toko apa kan itu untuk pencatatannya bagaimana? Pencatatan distribusi dan penjualan ya Bu maksudnya? Iya, betul. Oke. Jadi untuk
Apa? Itu berarti ke customer yang datang saja ya maksudnya ya? Iya. Oh Terus iya. ada GoFood juga mungkin kayak GoFood, oke. Nanti bisa ditulis di situ Bu, di catatan penjualan ya dan pembeli, catatan penjualan ya, catatan penjualan itu nanti ditulisnya berarti tujuan, yang apa namanya, tujuan tadi ada tujuan tadi ya, saya lupa tadi di slide saya itu ada tujuan ya, tujuannya siapa nih ya yang dijual kemana ya, di itu aja ditulisnya, konsumen saja, konsumen restoran ini, nah, gitu, konsumen yang datang atau mungkin GoFood atau Shopee Food atau apa bisa Oh gitu. iya. Oke, cukup tuh. Ya, terima Terima kasih Bu kasih. Yunianti. Ya. Ya. Oke. Kita lanjut ke Pak Joko Mulyono. Silahkan Pak Joko. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Satu-satu yang saya mau tanyakan dalam pengertian pengawasan ya Bu, ini kan di tempat kita itu untuk produk gunaan di sini Bu. Di sini kan saya sebutkan juga proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Jadi di sini saya tanyakan, perlukah di tempat kita itu bahan baku yang tidak bersentuhan dengan halal? Apa perlu diceklis juga? Karena di tempat kita hanya untuk yang diproses yang akan kita coba sertifikasikan halal Bu. Dan di situ prosesnya itu perlu nggak bahan yang hanya bahan bantu proses saja yang perlu kita dalam pengawasannya. Oke. Sebelumnya Bapak berarti di situ ada kemungkinan bahan-bahan yang tidak digunakan dalam proses dan mungkin saja dia tidak halal ada di situ Pak. Yang tidak halal hanya bahan pembantu saja satu Bu. Bahan pembantu Jadi saja. dulu kita tuh pernah beli, katakan beli di luar, di Cina ya, yang kita takutkan itu kan mengandung babi, seperti kayak minyak gitu. Cuman sekarang kan kita mau ganti coba minyak yang dari tempat Indonesia Bimoli apa ya kayak gitu yang sudah bersertifikat halal. Nah ini kan coba kita mau sertifikat, cuman kita ada kandungan bahan-bahan yang memang tidak bersentuhan dengan halal ya, kayak plat, stainless steel gitu Bu. Nah apakah yang di lain bahan pembantu itu kita perlu cek juga dalam pengawasannya? Oke. Sebetulnya semua bahan dicek ya Pak, di checklist ya. Dan bahan yang tidak halal tadi ya, kebetulan memang ada Bapak, itu harus dipisah Pak. Nah, tidak boleh lagi tuh disimpan, harusnya dimusnahkan itu. Iya. Harusnya ya, jadi memang semua bahan-bahan yang ada di perusahaan itu harus di-list, harus dicek semuanya ya, baik halal ataupun tidak halal. Nah kebetulan ada yang tidak halal, nah, berarti bagaimana nih tindakan dari perusahaan untuk menangani bahan yang tidak halal tadi, diapakan dia gitu. Jadi harus ada tindakan lanjutannya ya, pencegahan ya, supaya nanti bisa mencegah ini suatu waktu jangan sampai digunakan ini, diapakan ini bahan. Jadi harus ada kegiatan itu. Kalau untuk pengawasan barang yang tidak bersentuhan dengan halal pun kita harus checklist sesuai dengan aturan di halal juga. Apa enggak? Maksudnya gimana? Bahan tidak bersentuhan gimana? Yang kayak plat itu kan tidak ada bersentuhan dengan halal apa enggak nih? Stainless gitu. Tapi dia digunakan nggak Pak dalam prosesnya? Dia digunakan juga, maksudnya tapi tidak bersentuhan dengan misal makanan apa enggak gitu. Oh, oke. Kayak alat bantunya gitu loh Bu. Alat bantunya. Sebentar, ini Bapak mau produksi produk apa dulu? Di tempat saya kan web cooker kayak panci gitu. Nah, panci itu kan ada proses radius spoolnya. Kalau di Cina itu kan dia pakai minyak babi. Dan kita di sini kan pakai minyak kayak Bimoli yang sudah bersertifikat halal juga gitu. Oke. Tetap Pak, tetap harus halal dan itu harus gitu ya. Tetap. Oke. Nggak boleh yang tidak halal. Iya, panci ya. Ya sama kayak ompreng Pak, food tray itu kan banyak tuh kebutuhannya, apalagi sejak adanya MBG ya, itu banyak kebutuhan food tray. Nah dulu kan di awal itu dipermasalahkan food tray diimpor dari Cina semuanya. Itu yakin nggak
food trainnya itu halal, karena kan dalam prosesnya tadi ya ada proses penggunaan pelumas ya Pak ya, Iya, pelumas. ya bisa minyak atau apa, itu pasti halal atau tidak gitu ya, karena itu ada dalam proses dan bersinggungan ya dengan alat tadi, ya memang harus halal gitu, nggak bisa nggak halal. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Lanjut Bapak Deki Sugiyarta. Pak Deki Sugiyarta, silahkan Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Izin bertanya Bu. Iya, silakan. Ini untuk kita bahan baku, kita sebagai penyelia kita menemukan bahan yang kosong terus dia pakai bahan yang lain gitu Bu. Maksudnya itu belum didaftarin. Tapi karena bahan yang sama, tapi dari supplier lain tuh diperbolehkan nggak Bu? Misalkan kita pakai, apa Bu harus laporan dulu? Iya, kalau supplier sih nggak masalah kalau dia bahannya sama, produsennya sama, itu Pak. Intinya produsennya sama, bahannya sama, Oh iya, nggak apa-apa. Kalau produsennya beda Bu. kalau produsennya beda ya harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Tapi kalau jenis bahannya sama? Harus dilaporkan. Produsennya beda, gitu. jenis bahan sama, mereknya pasti beda ya. Harus dilaporkan. Gitu. Terus itu untuk kita sebagai penyelia atau Bu, itu temuan itu harus setiap ada audit atau sewaktu-waktu kita temukan langsung kita laporkan Bu? Tidak ketika ada audit saja. Ketika Bapak melakukan pemeriksaan, kalau ada temuan itu langsung di-report, dibuat laporannya, dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Langsung Pak. Oh iya Bu. Terus satu lagi Bu, untuk bahan pengemas Bu. Ya. Misalkan kita kan mendatangkan beberapa kardus gitu Bu, untuk bahan pengemas. Ternyata di salah satu kardus kemudian ada kotoran burung gitu. Oke. Itu tindakan perbaikannya apa kita kembalikan atau satu aja yang harus kita bersihkan terus kita ganti aja Bu? Dan apakah itu perlu juga dilakukan untuk laporan pengemas halal? Ini kardus dari bahan pengemas. Bahan pengemas berarti yang Bapak gunakan ya? Iya Bu. Ini kena kotoran burungnya di mana ini? Ketika sebelum dikirim atau sudah sampai di tempat Bapak? Kita tidak tahu, tapi waktu kita kan biasanya saya baru datang kita langsung ngecek tuh Bu. Itu kita cek. Kemungkinan dari sana lah, katakan seperti itu ya Pak. Kemungkinan ya. Berarti nanti Bapak bisa sampaikan ke suppliernya, ini kotor nih ya, ada kotoran burungnya kotor, tetap disampaikan Pak, tetap disampaikan. Nanti Bapak bisa buang juga, bisa yang tadi yang kotor bisa dibuang ya, nanti disampaikan nanti supaya untuk pengiriman berikutnya dicek dulu sebelum dikirim. Untuk bahannya boleh dipakai lagi Bu atau kita kembalikan? Dibuang aja Pak, itu dibuang. Oh, iya. Karena kan dicuci nggak bisa, hancur dia kan. Sebenarnya sih dia cuma kardus luarnya aja Bu, di dalam kan botol cuma di kardus luarnya gitu. Oh, di luarnya. Kardusnya aja sih sebenarnya. Cuman dia pengemas plastik gitu ya Bu, kayak botol-botol itu tapi dilapisi dengan kardus gitu. Nah, kardusnya itu yang salah satu kardus ada yang ditemukan gitu. Bagian luarnya apa bagian dalamnya? Bagian luarnya Bu. Oh, bagian luarnya. Kalau bagian luarnya sih dibersihkan aja ya, nggak apa-apa itu. Tidak perlu dilakukan sebagai temuan berarti. Tetap dilakukan temuan, tetap Pak. Dilakukan ditulis di temuan tetap. Nah, gimana cara Bapak untuk cara pembersihannya? Itu dijelaskan. Ya. Ntar ya. Terima kasih. Lanjut dulu. Oke, Pak. Ya. Ntar ya Bapak Ibu. Baterainya di sini. Masuk ya. Nggak masuk.
Ya, oke ya. Tadi yang sudah saya jawab pertanyaannya bisa di low hand ya, Bapak Ibu ya, tangannya diturunkan. Ini kita masuk ke ini dulu ya. Nanti saya sambil-sambil untuk menjawab pertanyaan ya. Kita masuk ke penugasan dulu biar bisa dicicil ya mengerjakannya. Untuk LK barangkali LK belum dikirim ya. Sebentar ya. Um, 221. Oke. Ini saya kirim, saya bisa ngirim nggak ya di grup? Coba saya coba ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silahkan ya dibuka ya. Dokumen barusan saya kirim belum masuk ini, masih proses. Ibu mau tanya, ini tugasnya dikumpulinnya dari materi Ibu ada waktunya nggak? Iya, harusnya saya selesai ini langsung di submit. Nah, makanya kita lebih ke tugas dulu ya. Oh, oke. Kita langsung ke tugas sekarang. Saya salah stop dulu. Ya, Bapak Ibu ya, sambil dikerjakan ini. Jadi saya selesai, tugasnya di submit di sistem masing-masing ya. Siap Bu, masih. Tugas 2. Silakan di-download, filenya sudah ada di grup ya. Nah, kita baca ya sama-sama studi kasus LK3 Bapak Ibu. Jadi ini perusahaannya adalah PT Burger XYZ ya, nama perusahaannya. Nah, si PT Burger XYZ ini dia adalah salah satu restoran yang memang dia memproduksi berbagai macam burger, berbagai ya. Jadi ada beberapa varian ya. Nah, pengadaan bahan dilakukan oleh purchasing. Nah, bagian purchasing ini sudah melakukan pembelian ya, melakukan pembelian daging sapi impor ke supplier X ya. Nah, daging sapi pun tiba di Central Kitchen, namun pada saat pengecekan dokumen, jadi maksudnya si supplier si purchasingnya sudah order bahan-bahan sesuai dengan daftar bahan halal. Namun ketika dicek ya, ini sudah masuk ke aktivitas penanganan bahan ya, bahan datang ya. Ketika dicek terkait daging, itu dokumen sertifikat bahan ya, kemudian informasi tanggal penyembelihan ya, kemudian pengemasan dan nomor rumah potong hewan itu berbeda dengan yang tercantum ya, berbeda. Jadi ada temuan ya di sini ya, pada aktivitas penanganan bahan itu ada temuan di sini. Nah, padahal katanya purchasing ini sudah melakukan proses pembelian. Jadi sebetulnya purchasing ini sudah melakukan proses pembelian, katanya begitu ya. Namun memang ada temuan di sini ya, seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas burger, jadi ini mereka berencana meningkatkan kapasitas burger ya. Jadi manajemen berencana untuk menggunakan maklon penggilingan daging di tempat lain, namun dia belum punya sertifikat halal. Nah, ini temuan lagi ya. Ada rencana nih mau memperbanyak produksi, meningkatkan kapasitas produksi ya. Namun PT XYZ ini ingin menggunakan maklon penggilingan yang belum bersertifikat halal ya. Nah, salahnya di mana di sini? Kemudian untuk mempercepat transportasi setengah jadi ke outlet. Nah, ini masuk ke bagian ini ya, penanganan produk ya, produk halal. Nah, ketika dia sudah jadi produk ya, kemudian produknya ini mau dikirim ke outlet misalnya, walaupun produknya masih setengah jadi. Manajemen ingin melakukan jasa transportasi pihak ketiga ya, gitu. Jadi kira-kira apa yang perlu dilakukan ini ya untuk kegiatan ini, apa yang perlu dipastikan terkait dengan penanganan produk ini ya. Kemudian bagian pengembangan produk berencana mengembangkan produk beef bacon burger dan lamb cheese burger. Nah, ini sudah masuk ke aktivitas daripada bagian pengembangan produk ya, mengawasi pengembangan produk. Ternyata ada rencana ya, pengembangan produk baru.
Kira-kira bagaimana? Boleh nggak ya bacon burger dan lamb cheese burger ini diproduksi? Kalau boleh, mengapa boleh? Kalau tidak boleh, kenapa tidak boleh? Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti dikerjakan tugas ini. Jadi dalam kasus 3 ini, studi kasus LK3 ini sudah menggambarkan 5 kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan bahan dan proses produk halal, mulai dari pengadaan bahan halal, penanganan bahan halal, proses produk halal, penanganan produk halal, dan pengembangan. Jadi Bapak Ibu silahkan mengisi ini formulir pengawasannya. Nanti diisi ya, kapan ini dilakukan, hari ini aja misalnya ya dilakukan Bapak Ibu ya hari ini. Misalnya diisi waktu, hari, tanggal, waktu, dan hasil pengawasan serta rekomendasi. Ini saya contohkan satu, bagian pengadaan bahan ya, saya contohkan, nanti silakan dilanjutkan. Misalnya dari sini kan sudah jelas bagian pengadaan bahan, siapa yang melakukan? Purchasing ya, pengadaan bahan dilakukan oleh purchasing, dan yang mana, di mana purchasing misalnya ya. Ini bahasanya boleh beda ya, nggak apa-apa sama. Di mana purchasing sudah melakukan pembelian bahan sesuai dengan yang terdaftar dalam daftar bahan halal perusahaan PT XYZ misalnya ya. Ya, kalau di kasus seperti itu ya, sudah sesuai rekomendasinya apa ya, sudah sesuai, nggak masalah. Nah, Bapak Ibu silakan lanjutkan yang lain. Nah, ini diisinya berdasarkan kasus ini ya, kasus yang ada di tugas ini, bukan dari kegiatan yang berlaku di tempat masing-masing. Jadi kasusnya sudah sangat jelas, semuanya sama, PT XYZ yang memproduksi berbagai macam burger. Silahkan dikerjakan, dilanjutkan Bapak Ibu. Ini satu sudah saya kasih clue-nya ya, jawabannya silahkan disesuaikan. Nanti kira-kira terkait penanganan bahan, proses produk halal, penanganan produk, dan pengembangannya bagaimana. Nah, nanti ditulis sama Bapak Ibu di sini. Ya, namanya siapa, ya. Nah, tanda tangan. Udah. Habis itu diupload di sistem. Ini jangan lupa diisi nih ya. Itu Bapak Ibu ya. Jelas tugasnya ya. Silahkan ya dikerjakan tugasnya sambil. Pengumpulannya hari ini juga Bu, apa? Iya, hari ini Pak. Saya kan selesai jam berapa saya? Jam 9 Oh, ya? jam 9 langsung kirim gitu ya. Jam 9 langsung submit ke sistem ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa fokus menyimak materi berikutnya. Tanda tangannya dummy aja, Bu. Apa Pak? Tanda tangannya dummy. Oh boleh, tanda tangannya dummy boleh, tapi untuk kasusnya sama ya semuanya. Tinggal 4 lagi nih yang harus dikerjakan, bisa ya. Ini sambil saya menjawab pertanyaan, menjawab pertanyaan ya. Itu diupload kemana Bu? Ke LMS Pak, ke tugas 2. Oh, tugas 2. Tugas 2 ya. Berikutnya dari siapa ini? Pak Sofian ya. Jika material tidak ada di dalam daftar, ini saya sambil menjawab nggak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak mengurangi fokus Bapak Ibu ya dalam mengerjakan tugas. Berikutnya dari Pak siapa ini? Sofian Cabot Indonesia. Namanya itu. Sofian. Pak Sofian, jika material tidak ada dalam daftar, baik yang kritis atau positif, bagaimana? Oh, ini tadi udah nggak ya? Jadi ini Pak Sofian ini intinya semua material dimasukkan ya Pak dalam daftar bahannya, gitu aja ya. Kemudian umurehan ya, umurehan. Umurehan, perubahan bahan itu hanya komposisi sajakah
Pak ada perubahan merek juga harus dilaporkan. Ya sama tadi ya, kalau dia berubah merek berarti kalau berubah merek tapi produsen yang sama, tetap harus dilaporkan ya Bu. Lencana merah, segitiga biru ya tetap harus dilaporkan. Pak Randy Rukmana. Oke. Pak Randy berarti kalau di bagian bahan di input bahan pengganti, berarti 2 kita input karena takut kedepannya barang utama tidak ada lagi. Lalu di bagian PPH apa juga harus kita sebutkan? Kalau input bahan pengganti mana maksudnya? Ya nggak apa-apa, boleh di PPH proses produk halal, cukup di daftar bahan saja ya, daftar bahan halal saja Bapak Randy ya. Di input kalau bahan-bahan seperti itu. Pak Arya Ramadhanu. Kami dari perusahaan jasa distribusi. Proses produk halal adalah distribusi dan penyimpanan. Kebetulan bahan yang dipakai hanya untuk membersihkan lantai. Oke. Jika bahan tersebut kami tidak beli karena didapatkan dari vendor kebersihan, apakah harus tetap? Tetap Pak Arya ya. Ini untuk jasa ya, jasa distribusi hanya menggunakan bahan pembersih ya. Bahan pembersihnya itu sebagai bahannya itu tetap nanti diinput di daftar bahan halal ya Pak Arya ya. Seperti itu. Bukti pembelian ya tetap harus ada bukti ya, misalnya kalau dari vendor ya tetap dilampirkan, dimintakan ke vendornya ya gitu. Kemudian ibu apa ya? Hempi Sekarsari ya. AR Hempi Sekarsari. Jika suatu restoran memproduksi lalu dijual ke customer yang datang, apakah itu itu termasuk ke catatan penjualan Bu Hempi ya. Oke. Berikutnya Pak Hadi Wijaya. Untuk jasa distribusi, untuk proses produksi hanya ada pengiriman saja. Untuk proses pembersihan, space produk halalnya harus dilakukan setiap hari. Setiap selesai terisi produk non halal, tapi bukan haram. Jasa distribusi. Ya, setiap selesai terisi produk non halal tapi bukan haram. Oh, maksudnya ini Pak Hadi Wijaya, maksudnya ini produk yang didistribusikan ini ada yang halal dan tidak halal ya Pak. Artinya tidak halal ini belum bersertifikat halal ya Pak ya, Pak Hadi Wijaya ya. Iya Bu. Oke. Jadi sebetulnya kalau Bapak mengklaim jasa distribusi Bapak ini sudah halal ya, memang sebaiknya itu ini ya, kalau saya tidak salah ya, itu sebaiknya produk-produk yang dikirimkan itu halal ya. Tapi kalau ada case-nya seperti ini, ada ternyata yang belum bersertifikat halal, kembali lagi saja tadi ke ininya Pak, nanti dipisah saja tempatnya ya. Mungkin kalau di mobilnya, di truknya itu ada pemisahan ya, jelas gitu ya, mana nih yang sudah bersertifikat halal dan yang belum ya. Dia bukan haram ya, gak apa-apa sih, menurut saya sih gak apa-apa ya ini dilakukan, tapi jelas saja pemisahannya. Yang penting kan Bapak sudah melakukan proses pemisahan. Kalau misalnya ada yang halal dan tidak halal seperti ini ya, intinya dia bukan babi dan khomer, gak apa-apa sih Pak menurut saya ya. Gitu Bu Hempi sudah tadi ya. Jika restoran itu menyewa ruko, berarti masuknya tempat penjualan. Tergantung rukonya apa dulu Bu Hempi. Apakah dia digunakan juga untuk produksi ya, di situ produksi, di situ semuanya aktivitas ya, nggak hanya penjualan saja berarti ya. Nah, Pak Diki Sutardi. Diki Sutardi. Kalau outer packaging
Packaging juga menjadi bagian dari bahan pendukung atau tidak perlu dimasukkan karena bisa jadi bersentuhan langsung dengan packaging produk. Kalau packaging kemasan dia termasuk Pak, termasuk dalam bahan-bahan ya, bahan-bahan yang memang Ya, perlu jadi kan dimasukkan. biasanya ada outer karton, ada packaging produk, sama baru produknya itu sendiri dalam contoh minuman gitu ya. Minuman itu kan ada masukin dalam botol gitu ya. Dalam botolnya kan masukin di outer packaging gitu ya. Nah, outer kartonnya itu termasuk juga. Iya, oke baik. Jadi memang yang wajib halal sekali itu adalah kemasan yang bersentuhan dengan si produknya. Berarti kalengnya ya Pak. Nah, Ya, si outernya tadi ya. Kalau saran dari saya sebaiknya kalau memang ada yang sudah sertifikasi halal gunakan itu ya, tapi kalau misalnya sementara ini masih susah nih menemukan ya, karena memang belum banyak juga ya yang pengajuan halal, itu boleh ya Pak digunakan sepanjang memang yakin bahwa tidak ada unsur yang tidak halal di di outernya tadi, di karton tadi ya, begitu Pak Diki. baik. Siap. Berikutnya Ibu Atika Salsabila. Atika Salsabila. Bagaimana jika usaha RO? Oke, RO isi ulang untuk menjamin kalau galonnya tidak terkontaminasi najis besar ya. Air liur anjing kalau di RO hanya menggunakan dicuci air pakai sabun. Oke. Nah, ini supaya untuk memastikan dia tidak terkontaminasi najis besar ya, anjing ya, air RO, air isi ulang. Ini Bu Atika ini ya, saya tanya dulu nih. Air isi ulang ini berarti ini galonnya disediakan siapa Bu? Disediakan si pembeli ya? Ya. Mereka bawa galon terus diisi ulang sendiri ya? Atau memang Ibu yang sudah atau memang kliennya klien customer ya, pelanggan itu membeli air galon yang sudah tersedia nih ya, kayak bawa galon sendiri Bu. Oh, bawa galon sendiri. Berarti itu terkait dengan itu ya, itu kewajiban atau tugas dan tanggung jawab si pemilik galon Bu, gitu. Ibu kan hanya menjual airnya saja nih, Ibu pastikan airnya itu memang sudah halal. Semua kegiatan di usaha depot air ini, apakah itu airnya sendiri, alat dan fasilitas lain, itu sudah halal pokoknya ya, tidak ada bersentuhan dengan anjing atau apapun itu. Nah, jadi Ibu harus pastikan itu saja. Terkait dengan galon yang diberikan oleh yang dibawa oleh siapa namanya, pembeli ya, itu nanti tugas mereka sebetulnya, gitu Bu. Ibu tidak sampai ke sana ya. Ya, baik. Pak Wendy Anata. Wendy. Terkait perubahan bahan, misalnya packaging yang dibeli dari supplier yang terbuat dari bahan cardboard yang bersentuhan langsung dengan produk, di mana desain pada packagingnya dicetak dengan tinta akan berubah gambar secara berkala sesuai kebutuhan. Apakah boleh perlu dilaporkan untuk perubahan data? Kemasan ya, kemasan produk ya. Ini yang berubah apanya Pak ini? Misalkan desainnya gambarnya kan berkala berubah gitu. Gambar desain produknya, tapi kalau dari nama produk ada perubahan nggak? Untuk nama produk packagingnya aja. Kalau terkait dengan bahan-bahannya ada perubahan tidak? Hanya desainnya aja ya Pak? Ya, hanya desain. Oh, kalau desainnya aja tidak ada hubungan dengan penamaan produk ya, kemudian dengan bahan-bahan ya dan fasilitas lain sih saya rasa nggak perlu Pak. Oh, baik. Gitu ya. Saya lanjut ke Ibu Elisa Suliati, double L. Jika terjadi kebocoran pada pipa distribusi PDAM dan kemungkinan terjadi kontaminasi, salah satu tindakan perbaikan yang kami lakukan adalah melakukan flushing, pencucian pipa hingga ke kurang mencapai standar. Apakah hal tersebut sudah cukup untuk
memenuhi atau diperlakukan upaya lain. Ya, sudah cukup Ibu Elisa ya. Untuk dilakukan ini ya, kalau misalnya terjadi kasus seperti ini ya, memang seperti itu. Kalaupun ada upaya lain yang kira-kira solutif ya nggak masalah, dilakukan juga Bu Elisa. Berikutnya Ambar Kurniawati. Ambar Kurniawati, Bu Ambar ya. Apakah plastik atau kemasan juga dilampirkan COE? Nah, sebaiknya sih sertifikat halal ya Bu Ambar ya, SH ya. Dilampirkannya itu SH. Karena plastik atau kemasan termasuk bahan yang kritis ya. Gitu. Ya, lanjut Pak Yuda. Yuda Prakasa Mahendra. Yuda. Pak Yuda, barang saya diproduksi di Cina. Nah, jika ketika mengawasi PPH ternyata ditemukan bahwa para pekerja di sana makan makanan non halal. Oke. Ya, kalau seperti itu mereka diketahui makan babi atau minum khamar ya di Cina ya Pak Yuda ya. Harus ada ini Pak, harus ada tindakan tegas ya. Kebijakan perusahaannya kembali lagi nih. Kebijakan perusahaannya seperti apa di sana. Kalau memang perusahaannya sudah memang komitmen untuk pengajuan halal di Cina sana, harusnya itu tidak terjadi karena di situ sudah ada di kebijakan halalnya dan di prosedurnya tidak boleh karyawan mengkonsumsi yang tidak halal selama produksi di sana itu. Jadi harus ada tindakan tegas dari perusahaan untuk ini, tidak boleh dibiarkan Pak Yuda. Ya, begitu ya. Bu, boleh izin bertanya, Bu? Boleh, dengan siapa? Irma, Bu. Ibu Irma. Mana ya? Irma Dwi Maulina. Saya catat dulu ya. Irma Dwi Maulina. Oke, silakan. Ibu, terkait dengan pengawasan bahan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, salmon dan udang itu kan sebenarnya masuk positif list ya Bu ya. Tapi ketika dia mengalami pengolahan seperti filet untuk salmon dan juga udang dilakukan cook, itu berarti sudah masuk pengolahan dan sudah tidak lagi positif list ya Bu ya. Kalau hanya di filet saja ya, kalau menurut saya ya, di filet saja tidak ada penambahan bahan-bahan lain ya, masih bisa dikategorikan positif list. Oh, oke. Kalau untuk yang udang Bu? Udang juga sama ya, sama, kecuali dia ada penambahan bahan lain, ada pengawet atau apa, itu baru masuk pengolahan. Tapi kalau hanya di filet ya masih positif list Bu. Oh, baik Bu, berarti masih positif list ya keduanya. Kemudian Bu, untuk kedua, kami itu dari perusahaan produsen frozen food. Nah, kami ada ambil beberapa bahan dari luar. Nah, kami melihat tahun lalu itu ada kasus ya Bu ya, terkait dengan produsen, mereka sudah halal certified, tapi ternyata ada temuan produknya mengandung babi. Dan pada saat ditelusur, bahan-bahan yang digunakan itu sudah halal certified juga dan sudah BPJBH juga. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Bu cara memastikan lagi bahan yang digunakan gitu, untuk memastikan dia tidak mengandung babi? Khawatirnya ada temuan di lapangan, semuanya dari sisi dokumen semua sudah aman, tapi ternyata ada kandungan babi di dalamnya. Itu seperti apa ya Bu ya? Itu berarti kesalahan ada di tadi ya, di perusahaan di luar tadi. Mereka tidak menjalankan aturan dengan benar ya. Bisa jadi di situ peran penyelih halalnya situ tidak berperan, tidak melakukan pengawasan sehingga hal itu terjadi. Harusnya penyelih halalnya di sana itu juga harusnya melakukan pengawasan ya secara berkala ya di situ agar hal itu tidak terjadi. Jadi memang itu internal perusahaannya Bu yang melakukan pengawasan rutin begitu. Dan kembali lagi ke kebijakan perusahaannya, sejauh apa perusahaan tersebut menjalankan komitmen halalnya.
karena ini kan komitmen dari internal perusahaan ya. Mungkin ya pada saat dilakukan audit halal ya, dilakukan pemeriksaan oleh eksternal ya oke, mereka aman ya, patuh. Namun sejalannya waktu ya longgar ini ya, longgar, kebijakan halalnya longgar, komitmen mulai goyah ya. Hal itu bisa saja terjadi. Jadi kembali lagi ke manajemen puncaknya, sejauh mana komitmennya untuk produksi produk halal ini. Kalau kita lihat ya seperti itu. Nah, kalau ke regulasi ya, kalau konsumen kan taunya dia sudah punya sertifikat halal, tidak sampai ngecek sejauh itu ya. Jadi ya kesalahannya kembali ke internal perusahaannya tadi, ke perusahaan yang memproduksi itu, yang tidak menjalankan aturan ya sesuai standar ya. Begitu kalau ada temuan seperti itu ya, itu harusnya disidak itu ya, sidak, dan bisa saja itu nanti sertifikat halalnya dicabut kalau memang mereka tidak berubah, tapi diberi waktu untuk perubahan dulu. Jadi memang ini adalah urusan internal perusahaan sebetulnya. Nah, disitulah peran dari manajemen puncak itu memang harus komitmen dengan niatan awalnya ingin produksi produk halal tadi ya, mengatur semuanya aktivitas di situ sehingga tidak ada kemungkinan ya kegiatan-kegiatan yang tidak halal ya, atau bersinggungan dengan yang tidak halal di situ terjadi. Makanya peran penilai halal itu penting jadinya. Ya, penilai halal tidak hanya berperan di awal saja pada saat pengajuan halal saja, tapi juga dalam hal pengawasan di internal perusahaan, dan itu lakukan rutin ya, begitu Bu. Baik, terima kasih Bu. Iya. Oke, baik. Saya lanjut ya ke kolom chat dulu ini ya. Nanggung tadi saya sampai Pak Yuda ya. Oh, sudah. Lanjut Bu Heni ya, Heni Handayani. Silakan sambil di ini ya Bapak Ibu ya, sambil dikerjakan tugasnya. Jadi pertanyaan saya jawab, banyak pertanyaan soalnya ya. Bu Heni, untuk bahan daging impor yang SH-nya per shipment, apakah setiap kedatangan harus dilaporkan? Oke. Untuk pelaporannya setahun sekali bersamaan atau bagaimana? Oke. Jadi sebetulnya ini memang harus dilaporkan ya. Kalau kebetulan memang Ibu order dagingnya itu beda ini ya, shipmentnya beda-beda. Mungkinnya Ibu dapat nih periode pertama pada saat pengajuan. Kemudian pada saat berikutnya ada kiriman berikutnya beda lagi SH-nya, memang itu dilaporkan nanti bisa dilaporkan ke ini ya, ke LPH dan atau BPCPH. Sampaikan saja nggak apa-apa, itu tidak berubah kok ininya. Produsennya kan sama ya, cuman memang masa berlakunya ya yang beda, tetap dilaporkan. Lembaganya sudah terdaftar, iya begitu ya. Ibu Martin, Bapak apa Ibu ini? Martindra. Bapak ya, Martindra. Martindra, namanya siapa? Ya, saya Bu. Oh iya, Pak. Oh iya, boleh Pak, langsung aja Pak. Pancalesmana ini sambil saya catat. Ya, kami kan bergerak di bidang distribusi ya. Oke. Nah, tapi kadang kami memakai pihak ketiga atau vendor. Oke. Nah, terkait tadi kan nanti kita mampu telusur ya Bu ya. Nah, kadang pihak vendor ini kan kita nggak tahu unit atau kendaraan yang digunakan sebelumnya untuk mengangkut apa. Tapi memang mereka menginformasikan. Tapi kan kita kan untuk menjaga kalau memang kendaraan ini sudah siap dipergunakan. Apakah dengan cukup menyucikan atau menjadikan kendaraan tersebut sudah cukup, kemudian kita bisa pergunakan lagi sehingga proses untuk distribusi bisa berjalan lancar, atau karena kemarin di materi-materi sebelumnya itu tidak boleh terjadi misalnya sebelum mengangkat produk halal non halal kemudian dipergunakan untuk mengangkut produk halal. Iya betul Pak, betul ya. Jadi apakah cukup disucikan saja Bu? Jadi gini, ini kan Bapak pakai vendor nih, pihak ketiga. Pastikan dulu nih kontrak Bapak dengan pihak ketiga seperti apa gitu. Pastikan dulu. Jadi si vendor pihak ketiga ini harus paham, harus tahu Bapak jasa distribusi Bapak jasa ya. Bapak ini jasanya mau pengajuan halal. Nah, mau pengajuan halal ini bagaimana syaratnya? Bagaimana prosedurnya? Apa langkah-langkah yang dilakukan? Sehingga vendor pihak ketiga ini harus tahu Pak.
ya, yang halal begini, tidak boleh bercampur dengan yang tidak halal. Otomatis vendornya ini harus mengikuti aturan itu, harus jelas itu, dan harus nanti tanda tangan materai ya untuk memastikan ya atau memperkuat ya pernyataan mereka lah ya bahwa mereka akan mengikuti aturan itu. Pastikan mereka harus seperti itu, Pak. Gitu. Di samping nanti juga mereka harus rutin ya melakukan pencucian ya, pembersihan kendaraannya begitu. Jadi memang harus seperti itu, tapi sebaiknya ya Pak, ya kalau sertifikasi halal lagi pihak ketiganya ya sebaiknya kalau bisa sih bagus kalau bisa, tapi kalau belum bisa mungkin keterbatasan dana dan sebagainya, itu aja. Pastikan pihak ketiga atau vendor ini ya memahami ya Bapak sudah komitmen dengan halal dan mereka juga harus patuh terhadap aturan itu. Itu loh Pak. Itu sih. Jadi kalau memang komitmen bersama tadi ya gitu. Komitmen, betul, komitmen bersama Ya. tadi. Dan memang untuk Jadi aktivitas mereka- pensucian itu perlu dilakukan dan itu harus rutin. Oke Bu, makasih Bu. Iya, gitu. Oke, Bu Hempi lagi ya. Ruko, sebentar. Oh, iya. Ruko tersebut digunakan tempat produksi dan penjualan. Seperti resto. Iya, nggak apa-apa. Berarti rukonya bukan hanya penjualan dan produksi aja ya, Bu Hempi ya. Oke. Tadi siapa yang mau bertanya? Ibu ya tadi ya. Atau saya lanjut dulu? Ya, sambil dikerjakan ya Bapak Ibu tugasnya ya. Saya lanjut ini ke Pak Muhammad Ihsan Ramadan ya. Muhammad Ihsan Ramadan. Perusahaan kami bergerak di bidang pembekuan ikan, dari datang bahan baku sampai tahap akhir yaitu penjualan, tidak terjadi pengolahan isi. Iya betul, termasuk KMA 1360. Jadi harus lengkapi dokumennya yaitu alat, bahan. Iya betul Pak Ihsan, iya. Kalau ikan beku ya tidak ada pengolahan ya, sebetulnya itu termasuk KMA 1360 ini. Betul sekali. Ibu Rizkia Hasiyati Rizkia Hasiyati. Baik, terima kasih Bu. Iya Pak. Untuk suplemen kesehatan makanan, timeline terakhir sertifikat halalnya Oktober 2026. Jadi saya sebagai importir bahan baku, apabila bahan yang datang Oktober 26 dalam proses sertifikasi halal BPJPH, itu penanganannya bagaimana ya? Oke. Importir bahan dalam proses ya. Jadi ini Ibu Rizky bisa langsung saja Bu Rizky ya. Ibu izin tanya kan untuk suplemen kesehatan itu kan deadline halalnya kan November 2026. Nah, kemudian kita sebagai importir bahan juga, nah pada saat misalnya Oktober 2026 itu supplier kita sedang dalam proses pengajuan sertifikat halal BPJPH. Nah itu barang yang tiba di Oktober itu bisa kita terima atau tidak, atau kita harus punya surat apa kayak statement kalau sedang dalam pengurusan atau gitu. Ini produknya impor ya Bu? Iya. Tetap Bu harus ini Bu, harus SH. Nanti kalau sudah terbit sertifikat halalnya baru bisa digunakan gitu. Berarti kalau sedang dalam proses itu tetap belum bisa ya? Belum tahu nanti apakah memang prosesnya itu diterima halalnya atau tidak, atau gagal ya. Iya, sama. Oh, contoh pengisian tadi ya, mau lihat? Boleh. Ini tentang publikasi ini rekomendasi ini tentang buktinya kan? Rekomendasi gimana? Yang itu Ya, gimana ini? rekomendasi itu buktinya kan? Bukan bukti kan, rekomendasi itu ya rekomendasi, saran atau masukan ini.
Apa kira-kira yang akan dilakukan, bukan bukti. Nah, bukti itu nanti bisa tergambar nanti pada hasil pengawasan. Misalnya hasil pengawasan nih, apa nih kira-kira pada penanganan bahan halal? Coba Bapak Ibu yang sudah mengerjakan, coba apa? Apa nih? Apa Bu? Nih, pada penanganan bahan halal, apa kira-kira hasil pengawasannya? Coba. Belum sesuai, Bu. Ah, gimana? Masih belum sesuai. Masih belum sesuai. Karena Gimana kalimatnya gimana? Saat penerimaan barangnya pada saat penerimaan barangnya tidak sesuai dengan dokumennya. Dokumen sertifikat halalnya, Bu. Ini aja ya. Oke. Ini saya ambil dari sini. Ini misalnya, ini kan sama juga ini dengan bukti ya. Jadi ini bukti juga nih. Jadi pada saat pengecekan dokumen sertifikat halal bahan, informasi tanggal penyembelihan, tanggal pengemasan, dan nomor rumah potong hewan ya, berbeda dengan yang tercantum di label halal kemasan ya. Ini ya. Hasil pengawasan berarti tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Misalnya ada temuan bahwa daging yang digunakan daging yang dikirim oleh supplier misalnya ya, berbeda dengan daging yang diorder oleh tim purchasing misalnya. Di mana? Nah, baru ini. Nah, ini sama ini tadi ada yang bertanya bukti ya. Ini ya. Jadi ini ya, hasil pengawasannya tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena ini daging yang dikirim itu ternyata tidak sesuai. Buktinya apa? Buktinya pada saat pengecekan dokumen sertifikat bahan dan lain sebagainya itu tidak sesuai. Nah, ini bisa jadi salah satu hasil pengawasan kira-kira ya, begitu ya. Saya salah. No. Salah. Ini ya. No color. Ini ya. Nah, rekomendasinya apa? Nah, kalau ini rekomendasinya berarti ya, daging yang datang tadi kan udah datang nih dagingnya. Berarti ya, daging sapi kan daging sapi impor ya. Daging sapi yang sudah datang di perusahaan burger ya, PT XYZ di karantina ya, di karantina ya, boleh ya, di karantina atau di hold dulu, di hold ya, di hold, tidak digunakan dan diverifikasi ya, diminta diverifikasi ke supplier dan diminta penggantian bahan baru yang sesuai dengan yang sudah ada. Misalnya ini ya, ini misalnya contohnya begini. Contoh ya Bu ya, jadi begini. Itu bisa nggak kamu begini Bu? Kalau untuk yang penanganan bahan halal itu bisa jadi kan mungkin dagingnya sesuai tapi dokumennya yang salah, bisa misalnya. Kembali lagi, cek lagi di sini. Nih. Dokumen sertifikat. Ya bisa jadi daging impor, namun pada saat pengecekan dokumen, nah ini makanya ini perlu ditanyakan ke suppliernya. Kalau Bapak misalnya seperti itu jawabannya, nanti Bapak jelaskan di sini. Kan bisa juga nanti tinggal penjelasan Bapak bagaimana. Kalau memang begitu berarti harus ada ya kalimat bahwa ternyata ketika
ketika dicek ke supplier itu dagingnya memang sudah betul, tapi dokumen yang dikirimkan salah gitu. Iya. Ya, nanti tergantung penjelasan Bapak Ibu bagaimana, ya. Itu ya. Bu, jadi satu kasus itu masuk ke dalam LK3 yang satu ini ya Bu ya? Iya, betul. LK3 ini semuanya. Jadi nanti dengan kasus yang sama di atas kita akan isi proses produk halalnya bagaimana, Iya, penanganan produk halalnya bagaimana gitu. Iya, Oke, siap. gitu. Ya, lanjut ya sampai 5 nih. Oh, udah 2 nih jawabannya, tinggal 3 lagi. Ya. Sambil saya jawab lagi nih pertanyaan dari siapa ya? Bu Rizky Bu, maaf Bu, boleh nanya sedikit Bu? Boleh. Ya, Bu, kalau misalnya penanganannya kita minta langsung ditolak gitu, nggak apa-apa kan Bu? Gimana? Kalau misalnya ini penanganannya dari perusahaan, jadi kalau pendapat saya terus langsung ditolak gitu sebenarnya nggak apa-apa kan? Karena kan kita punya daftar bahan halalnya Bu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi jawabannya ini tergantung ke Bapak Ibu, asumsinya bagaimana, nggak masalah. Iya, baik, makasih Bu. Ya. Berikutnya pertanyaan dari siapa ya? Ibu Dewi ya. Oke, izin melanjutkan pertanyaan. Oke. Jika pada saat kebocoran pipa terjadi kontaminasi dari najis, bagaimana? Kebocoran pipa, ya kembali lagi ke berarti gimana cara perusahaan untuk menangani ini? Kembali lagi tadi. Jadi SOP perusahaannya harus jelas ya Bu Dewi ya. Nah ini kan kalau perusahaannya air ya, air PDAM ya, pasti ini akan terjadi ya. Nah kira-kira bagaimana kalau misalnya bocor pipanya, gimana usaha dari perusahaan untuk menangani itu supaya tidak terkontaminasi najis. Kalau terkontaminasi najis ya otomatis ya harus cepat ya dilakukan penanganan itu. Airnya sudah tidak suci lagi ya. Nah, makanya jangan sampai ini terjadi. Ya, jadi penanganannya bagaimana? Penanganannya ya pipanya harus dibenarin ya supaya tidak bocor lagi, supaya tidak terkontaminasi. Ya begitu sih ya, Bu Dewi. Ini saya stop ya. Dewi Diani. Saya lanjut ke berikutnya, Ibu Bawarih ya, Sekarjati ya. Bawarih Sekarjati. Untuk pembelian botol bekas apakah diperlukan botol bekas? Ya, ini botol bekas untuk apa Bu? Kalau untuk makanan, minuman ya, untuk apa dulu nih ya kemasan botol bekasnya itu. Intinya kalau dia digunakan sebagai bahan kemasan ya harus sertifikat halal ya, gitu ya Bu Bawari ya. Berikutnya dari Ibu siapa ya? Meyana. Terkait teknis kerja dalam tugas pengawasan, apakah dapat dilakukan melalui review berkala ya dengan risiko sampling random, misalnya per minggu berapa lama dokumen hard copy harus disimpan? Iya bisa, per minggu misalnya ya, bisa nanti disesuaikan ya dengan SOP perusahaan ya Bu Meyana ya. Hard copy harus disimpan berapa lama, kembali lagi ke SOP perusahaan ini ya, begitu. Kalau terkait dengan pelaksanaan pelaporannya, berarti pelaporannya tetap menggunakan lembar seperti contoh yang di latihan ini. Kemudian untuk tanggalnya apakah disesuaikan ya Bu ya? Misal periode tanggalnya bisa berupa tanggal periode. Iya. Disesuaikan Bu dengan kebijakan perusahaan. Kemudian juga untuk formnya juga disesuaikan, tidak mesti harus seperti ini template-nya ya. Intinya adalah beberapa yang saya sampaikan tadi itu sudah termasuk dalam pengawasan yang dilakukan. Oke, berarti secara periode nggak masalah ya Bu? Iya. Terus untuk randomnya ini juga nggak masalah Bu?
Kan dalam satu hari aja kita bisa produksi sekian puluh batch misalnya gitu ya. Betul. Itu jadi sistem random juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Oke Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut Ibu Elitia Desi Elitia Desi. Untuk bukti mengawasi bahan pada penyimpanan, apakah cukup dengan kartu stok saja? Oh, bukti pada penyimpanan. Oke, kartu stok ya. Dan dalam kartu stok itu apakah harus terdapat informasi status kalau? Ya, dalam kartu stok bisa ya, atau nanti ada sebaiknya sih ada ini juga ya, ada soft filenya ya. Gitu ya, kalau kartu stoknya hilang atau gimana kan susah ya. Jadi ada soft filenya juga ya Bu ya, disalin dipindahkan ya ke komputer ya. Kemudian status kehalalannya ya harusnya sih kalau untuk perusahaan yang memang sudah sertifikasi halal ya, itu semuanya harusnya bahan-bahan halal semua ya yang disimpan di situ. Tapi kalau misalnya perlu membuatkan satu table untuk status kehalalan juga nggak masalah ya. Barangkali ada someday ada datang bahan-bahan yang tidak halal ya, atau yang diragukan kehalalannya, boleh, nggak apa-apa. Kemudian Pak Muhammad Ihsan Ramadan lagi ya, Muhammad Ihsan Ramadan. Ikan beku, oke, ikan beku diberi kemasan plastik, oke, berarti ada pengemasan di sini ya. Setelah itu baru diikat tali, oke, iya. Dokumen pendukungnya tadi bahan kemasannya Pak ya. Kalau untuk ini usaha ikan beku, berarti bahan kemasannya harus tersertifikasi halal ya. Itu ya. Setelah itu baru diikat tali, dikirim kontainer. Apakah dan kontainer beku tidak langsung terkontaminasi? Ya. Jadi nggak apa-apa ini ya. Ikan beku ini ya, bahan untuk yang pro esanya ini adalah bahan kemasannya Pak Ihsan ya. Oke, itu semua pertanyaan di kolom chat sudah terjawab. Ada lagi yang belum bertanya? Ya Bu, Pak Ansori. makasih Bu. Sama-sama. Pak Ansori mau bertanya kah? Oh iya Bu, boleh Bu. Silahkan. Izin bertanya ya Bu. Ini nyambung terkait pertanyaan Pak Arya. Tadi kan Pak Arya kan bertanya kalau seandainya dia kan merupakan perusahaan jasa distribusi dan penyimpanan. Terus bahan yang dipakai itu kan hanya untuk membersihkan lantai gudang dan kendaraan. Tapi Pak Arya kan dapat dari vendor lain. Nah, kalau untuk bahan atau produk yang didistribusikan itu harus dicantumkan di daftar nama produk dan bahan yang digunakan atau daftar bahan halal Bu. Karena ini kan nanti kan akan didokumentasikan juga ke PO-nya atau seperti apa Bu? Oke. Jadi ini Bapak jasa ya, jasa distribusi. Ya, betul. Jasa berarti produknya kan bukan Bapak kan yang buat, hanya mendistribusikan produk orang ya. Begitu. Itu tidak termasuk ke dalam daftar bahan Bapak, tidak termasuk ya. Tadi kalau ke dalam daftar bahannya berarti bahan-bahan yang digunakan untuk ini dalam jasanya itu, misalnya berarti ada cleaning agent untuk pembersihan alat pengangkut ya, transportasi, itu yang dimasukkan ke bahan-bahannya. Tapi kalau produknya tidak masuk ke dalam daftar bahannya, karena kan itu bukan produk yang diproduksi, tapi dia hanya mensertifikasi halal si jasanya saja. Jasanya ini loh yang halal, dan produk yang dijual, yang didistribusikan itu bukan masuk dalam bagian bahan dari jasa Bapak, bukan. Oke, berarti untuk pengawasan purchasing ordernya itu hanya untuk barang-barang yang digunakan dalam proses PPH itu ya Bu, bukan produk yang kami distribusikan atau kami simpan kan? Bukan.
Ya, Kalau baik, produk terima yang kasih, Bu. disimpan, kalau produk yang disimpan itu nanti di masuknya implementasi penyimpanan, Pak. Nanti kan ada proses penyimpanan juga. Di situ di list nanti. Produk-produknya baru masuk situ. Produk apa yang ada dalam daftar penyimpanannya. Baik. Tapi Terima dia kasih, Bu tidak Elia. termasuk dalam daftar bahan ya, Pak. Ya, baik, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, satu lagi ya dari Pak siapa nih? Pak Budi Waluyo. Ya, Pak Budi Waluyo. Nggak nanya Bu, Iya, cuma Pak. itu tadi minta dikirimin contoh yang tadi Ibu tulis itu. Oh, yang bukan nanya. Nggak nanya Bu, kalau bisa siap, dikirimin siap. ke grup Bu, ini aja sebagai acuan saya aja Bu, atau kita barangkali itu Bu, mohon maaf Bu ya. Oke, Ya, mohon maaf masih belajar ini Bu. Ya boleh. Saya screenshot ya ini. Terima Karena kan kasih, juga Bu. contohnya tadi kita bahasnya cuma 2 ya. Sisanya nanti silakan dikerjakan ya Pak Budi. Siap Ibu, siap. Nih. Nah, udah saya kirim. Oke, kita sisa 2 menit lagi. Nah, silahkan Bapak Ibu tugasnya disubmit ke sistem ya. Sesi setelah ini apa ya sesinya? Coba saya buka dulu. Penanganan produk ya. Download. Oke. Baik Bapak Ibu ya, 1 menit lagi sesi saya. Silakan disubmit di LMS Bapak Ibu pada tugas 2 ya. Disubmitnya di tugas 2 ini ya. Nah, setelah saya akan ada pembahasan terkait melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal ya Bapak Ibu. Ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Tri Cahya Kartika ya, dari jam 9 sampai jam 10. Ini waktunya singkat ya, karena memang materinya juga singkat ya. Jadi nanti ini tugasnya juga mohon diperhatikan ya, cepat juga dikerjakan ya, diselesaikan. Dan biasanya ini di sesi ini rawan ini absen. Rawan ini peserta yang ketinggalan mengisi absen presensi. Jangan sampai nanti ketinggalan ya. Nah, di awal waktu Bapak Ibu silahkan mengisi presensi atau kehadiran ya. Nah, silahkan isi presensi sambil upload tugas, kembali ke menu materi, klik judul materinya, mengisi absen ya. Silahkan Bapak Ibu. Nah, sesi berikutnya ini ya, coba saya cek dulu Ibu Tri Cahya. Assalamualaikum Ibu Bu Cahya. Sudah belum ya? Iya, maaf, iya. lagi masih di mute. Oke. Baik ya, berhubung waktunya sangat singkat, ini saya langsung saja ya serahkan sesi ini ke Bu Cahya ya. Silakan Bu Cahya ya untuk dilanjut.